Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah amma ba'dah. Fanawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam wa da'wah ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha mardatillahi wa qurbihi wa thawabihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' wa min batnin la yashba' min du'ain la yustajabu laha birahmatika ya arhamar rahimin. Habaibun al-afadil, para masyayikh, para sadah dan juga para jamaah sekalian yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita keistiqomahan untuk senantiasa dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang kita cintai guru kita Sayyidil Habib Ahmad Mujtaba bin Syihab hafizahullahu taala wa nafa'ana bih wa atalallahu mrafi khairin lutfin wa afiyah wa yuruddahu ilaina salimin ghanimin mahfudin. Mudah-mudahan dilancarkan perjalanannya. Para ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali tafakkur kita, ta'ammul kita, renungan kita terhadap firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kali yang kita renungi dari firman Allah Subhanahu wa taala itu akan menghasilkan satu pengetahuan baru, akan menghasilkan pembelajaran baru yang sebetulnya yang ini menandakan bahwasanya ala innahul bahrul muhit wa ghairuhu anharun tumaddu minal bahri. Sebagaimana Sayyidina Imam Haddad mensifati Al-Qur'an bahwasanya Al-Qur'an itu laksana samudra yang luas. Adapun ilmu-ilmu yang lain anhar, seperti sungai, tumaddu minal bahri, yang semuanya muaranya ada di lautan. Maka dari itu ya ikhwan, kalaupun kita gunakan seluruh waktu yang kita punya untuk mentafakuri firman-firman Allah Subhanahu wa taala, maka masih akan terus ada makna dari setiap firman Allah Subhanahu wa taala tersebut yang belum sempat untuk kita gali. Makanya kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, lau takallamtu fi tafsiri suratil Fatihah la auqartu sab'ina ba'ira. Atau ada yang meriwayatkan juga thamanina ba'ira. Kalau saya ini berbicara tentang tafsir surah Al-Fatihah, maka hasil tafsir tersebut bisa menghabiskan kertas-kertas yang tidak cukup apabila dibawa oleh 70 atau 80 ekor unta untuk membawa tulisan-tulisan dari Sayyidina Ali tentang makna suratul Fatihah. Malam hari ini kita masih berada dalam surah At-Tin. Minggu lalu kita sudah membahas wajhul munasabah, sisi keterkaitan antara surah Al-Insyirah dengan surah At-Tin. Sekedar flashback ke belakang, ya kita murojaah ke belakang bahwa wajhul munasabahnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab, maka dengan Allah memfirmankan kepada kita laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, Allah sudah mengabarkan kepada kita, wahai hambaku, kamu saya perintahkan sesuatu sekaligus udah saya kasih modalnya, sehingga kita tidak bisa lagi beralasan untuk meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Ya, mungkin kalau kita disuruh sama orang terdekat kita, atau kita dimintain tolong sama siapa, terus dia nggak ngasih kita modal, mungkin kita beralasan. Ya, Udin tolong beliin sate, duitnya mana? Nggak ada. Kita gak berangkat juga dia kagak bakal ngomel. Kok nggak berangkat? Kan anda udah nyuruh ente beli sate. Lah situ kagak ngasih duitnya. Gitu. Nah, ini adalah wajhul munasabahnya. Sekarang apa makna laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim?
Makna laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, para ahli tafsir ada beberapa versi dalam menafsirkan makna ayat ini. Versi yang pertama, sebagaimana kita sudah bahas sedikit di minggu lalu, bahwa makna laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim artinya kalian ini manusia telah aku ciptakan dengan sebaik-baiknya bentuk, sebaik-baiknya postur, sebaik-baiknya ya postur tubuh kita, bentuk tubuh kita. Juga makna ahsan taqwim ay fi ahsani aql. Dan di antara makna ahsan taqwim ay fi ahsani ruh. Oleh karena itu Sayyidina Imam Muhammad Mutawalli Sya'rawi beliau mengatakan bahwa makna dari laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita tentang inayah dari Allah Subhanahu wa taala, perhatian dari Allah Subhanahu wa taala yang ada pada manusia setidaknya pada 3 elemen. Oleh karena itu beliau mengatakan wa tatajalla hadhil inayatu fi khalqihi wa tarkibihi ala hadzan nahwil fa'iqi sawa'un fi takwinihil jithmanil balighid diqqati wa taqid au fi takwinihil aqliyil farid au fi takwinihir ruhiyil ajib. Artinya apa? Inayah Allah Subhanahu wa taala nampak begitu jelas terlihat pada penciptaan manusia yang sangat perfect, yang sangat keren, yang sangat every detailingnya itu benar-benar segala sesuatunya itu benar-benar detail dan tidak ada yang bisa mencontoh. Kita sudah sedikit banyak tafakur pada minggu yang lalu bagaimana jari tangan manusia memiliki sidik jari yang berbeda-beda. Orang menciptakan atau membuat kerangka mobil satu merek, bentuk mukanya sama semua. Paling yang membedakan nomor rangka mesin sama nomor polisi. Tapi kalau kita manusia ya, ukuran baju boleh sama M, ukuran koko boleh sama L, ukuran gamis boleh sama XL, tapi muka kan beda-beda. Ya, muka berbeda-beda dari 8 miliar wajah manusia yang ada di bumi. Berapa paling yang mirip? Paling yang mirip sepasang, 2 pasang. Kalaupun ada satu penyakit tuh, penyakit apa tuh yang ada nama penyakit yang apa namanya mukanya semua yang menderita penyakit itu mukanya hampir sama dengan seluruh yang menderita penyakit tersebut di alam dunia. Tapi itu kan bukan memang dasar penciptaan Allah Subhanahu wa taala pengen menyamakan seperti itu. Artinya mesti ada sisi berbedanya. Nah, inayatullah Subhanahu wa taala, perhatian dari Allah Subhanahu wa taala juga bukan hanya ada pada fisik kita saja, ya, tapi juga pada fi takwinihil aqliyil farid. Ya, dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala di mana Allah menciptakan akal buat kita yang bisa menjadi satu faktor yang membedakan antara kita dengan makhluk yang lain. Ya. Kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala akal, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pikiran yang tidak sama Allah anugerahkan kepada makhluk-makhluk yang lain. Mungkin kalau kaki banyak binatang yang punya kaki. Kalau tangan ada binatang yang punya tangan. Hidung ada binatang yang punya hidung. Rambut banyak binatang yang punya rambut. Tapi kalau akal pikiran, mana hewan mana yang punya akal pikiran? Kancil, dalam dongeng doang, ya enggak? Waktu dulu kita SD belajar bahasa Indonesia, kancil kelihatannya cerdik, pinter, ya enggak? Tapi coba suruh kancil main hadroh, bisa enggak? Kagak bisa, ya. Coba kancil disuruh ngapalin rumus matematik, jangan kata kancil, kita aja kagak bisa, ya enggak? Emang apa yang bikin kita sekolah agama? Takut ketemu matematik. Gitu. Nah, akal ini yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, ini Masya Allah, dari sekian miliar manusia mesti akan ada perbedaan pendapat di situ, akan ada perbedaan cara pandang, akan ada perbedaan pola pikir. Ini semua nggak ada yang bisa melakukan itu semua kecuali satu zat yang maha agung.
Kemudian juga inayatullah terhadap manusia tidak terbatas pada fisik dan akal saja, tapi terdapat juga pada apa? Pada ruh. Nah, ini yang kemudian menjadikan manusia pada ayat selanjutnya sebagaimana Allah informasikan akan menjadi dua golongan manusia. Ya, akan menjadi dua golongan manusia di akhir nanti, di grand final kita nanti hanya ada dua golongan manusia. Tapi sebelum ke sana kita ingin membahas dulu makna bahwa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ahli tafsir mengatakan ada dua, ada maknanya ahsan taqwim artinya bentuk fisiknya, ada ahsan taqwim maknanya adalah akal dan juga ruhnya. Oke, menurut dua pendapat tersebut, apa keterkaitannya dengan firman Allah Subhanahu wa taala di ayat selanjutnya, tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan, kalau terjemahan bahasa Indonesianya ya, transliterasinya ke dalam bahasa Indonesia, kemudian kami kembalikan manusia tersebut kepada tempat yang paling dasar. Oke. Merujuk kepada makna ayat sebelumnya ya, yang mana Allah memfirmankan bahwa kita ini adalah makhluk yang memiliki bentuk tubuh yang indah, bentuk tubuh yang perfect, bentuk tubuh yang baik. Lalu apa makna tsumma radadnahu asfala safilin? Makna radadnahu asfala safilin ai radadnahu harima. Di antara maknanya adalah kami jadikan dia menjadi tua. Ya. Dari yang tadinya bentuk fisiknya indah, tadinya bentuk fisiknya bagus, tadinya bentuk fisiknya cakep, kemudian di waktu yang akan datang Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan dia menjadi makhluk yang lemah. Disinilah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat yang lain, seperti Allah firmankan dalam surah Ar-Rum ayat 54. Ar-Rum ayat 54. Jangan taunya Ar-Rum ayat 21 doang. Ya, ayat itu tuh yang buat ditempelin di undangan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Kalau hafal berarti banyak baca undangan gitu. Apa Allah firmankan dalam surah Ar-Rum? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah lah yang telah menciptakan kalian dari keadaan lemah. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan, tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah, yakhluqu ma yasha'u wa huwal alimul qadir. Fase pertumbuhan manusia itu berangkat dari Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita dalam keadaan lemah. Dan Masya Allah, siapa manusia yang mungkin dia pernah dalam sejarah hidupnya jadi tokoh paling diktator di dunia? Anggap kita katakan misalkan Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Waduh, saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Loh, Tuhan paling tinggi minta dibikinin menara ama Haman. Ya Haman ibnili sorha la'alli attali'u ila ilahi Musa. Ya, katanya Tuhan paling tinggi, Tuhan paling agung. Tapi coba lihat Fir'aun lagi baik kayak gimana. Manusia-manusia yang hidup di zaman kita atau yang sebelum di zaman kita, yang mereka menggunakan segala kekuasaan yang mereka punya untuk bertindak semena-mena terhadap orang lain, atau mereka melakukan apa yang mereka suka tanpa memperhatikan hak-hak orang lain. Sebelum mereka bisa sanggup punya kekuatan kayak begitu, dulu baiknya kayak bagaimana? Semuanya lemah. Dan semua terlahir dalam keadaan nggak bisa apa-apa, nggak paham apa-apa, bodoh, lemah, cuman bisanya satu, nangis. Nangis. Selucu-lucunya pelawak zaman sekarang tetap lagi baik dilahirin nangis. Nggak ada yang ngelawak, nggak ada yang tawa, ya nggak? Tanya Ustadz Kolbi dulu lagi lahir, emang baca burdah?
ngeluarin suaranya yang enak kayak sekarang, kagak, tetap nangis. Cuman mungkin bedanya nangis beliau sama nangis saya beda. Nangisnya pakai bayati, saya nangisnya pales, ya enggak? Ya gitu. Tapi tetap semuanya nangis. Nggak ada yang punya kekuatan, lemah. Kalau seandainya pada saat itu nggak ada yang ngebantu kita, nggak ada yang nolong kita, kita dibiarkan begitu saja, ya mungkin pada saat keadaan kondisi seperti itu kita nggak bisa ngebawa diri kita untuk menyelamatkan diri kita. Ya, baru setelah itu berproses sedikit demi sedikit kita punya proses. Nah, lagi kita lemah, kita kan cuma bisa berbaring, ya kan? Kita berbaring, baru kemudian setelah energi masuk, kemudian setelah makanan masuk, gizi masuk, lama-lama tulang kita menjadi kuat. Lalu Allah gambarkan apa? Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Setelah lemah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini subhanallah. Apa bedanya kok tadi khalaqakum min dha'fin tapi setelah itu ja'ala min ba'di dha'fin quwwah? Kenapa yang pertama pakai khalaqa, yang kedua pakai ja'ala? Nah, ini ayat-ayat yang seperti ini banyak Allah, atau redaksi atau mufradat yang seperti ini banyak Allah gunakan pada ayat-ayat yang bercerita tentang penciptaan manusia. Kata para ahli tafsir, ya, merujuk kepada ilmu linguistik, ilmu bahasa, mereka mengatakan begini, ada perbedaan yang sedikit mencolok terhadap antara lafadz khalaqa dengan lafadz ja'ala. Kalau khalaqa itu biasanya Allah gunakan pada ayat-ayat yang menceritakan tentang proses penciptaan sesuatu di mana dalam proses terjadinya itu tidak ada campur tangan manusia dalam prosesnya, ya, walaupun tetap kehendaknya milik Allah, ya, kehendaknya milik Allah. Tapi kalau ja'ala itu digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menceritakan atau menginformasikan proses tumbuh kembang manusia setelah ada partisipasi musyarakah dari manusia itu sendiri. Ketika Allah bilang Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin, Allah yang menciptakan kalian dalam keadaan lemah. Pada saat kita lemah, kita ikut berpartisipasi nggak dalam pembentukan tubuh kita? Nggak ada. Murni langsung Allah yang menciptakan, walaupun lewat proses orang tua. Dan dalam ayat yang bercerita tentang proses penciptaan janin pun, ya, tsumma ja'alnahu fi qararim makin, itu awalnya kan pakai khalaqa, ya, awalnya pakai khalaqa, baru ketika manusia diletakkan fi qararim makin. Apa qaror makin? Qaror makin itu kalau dalam terjemahan sekarangnya adalah dinding rahim. Kenapa Allah pakai ja'alnahu fi qararim makin? Karena untuk sampai ke dalam dinding rahim tersebut harus ada proses adu banteng, ya, antara suami dan istri. Baru nutfah tersebut, sperma tersebut bisa ada di qaror makin. Makanya Allah pakai lafaz, Allah pakai mufradatnya atau kosakatanya adalah ja'ala. Nah, begini juga dalam ayat ini, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Di saat kita terlahir dalam keadaan lemah, Allah Subhanahu wa taala informasikan itu, kita dalam keadaan lemah kita nggak punya andil apa-apa. Tapi Allah hidupkan kita. Allah tolong kita. Allah bantu kita. Dengan apa? Siapa itu yang mau ngatur jadi kurir buat nganterin nutrisi waktu kita masih janin di dalam perut emak kita? Emak kita makan taunya cuma makan doang. Iya enggak? Dia makan mangga, dia makan rujak, dia makan apalagi makan uduk, dia makan nasi goreng, apa aja dimakanin. Begitu jadi nutrisi, itu siapa yang nganterin bisa sampai masuk ke tali pusat kita, terus masuk ke tubuh kita sehingga kita terbentuk menjadi janin? Apa emak kita megangin remote begitu? Woi, kirim no, anak gua belum makan dalam perut. Kagak. Woi, kirim tuh anak kita belum sarapan. Enggak kan? Semuanya itu Allah Subhanahu wa taala tadbir. Allah Subhanahu wa taala yang melakukan atau yang memerintahkan kepada zat-zat yang ada di tubuh kita untuk setelah diekstraksi menjadi satu zat yang layak dikonsumsi oleh janin, baru dia masuk lewat tali pusat kita,
lama-lama gede, lama-lama tumbuh, bikin acara 4 bulan, bikin acara 7 bulan. Hebat kan orang Betawi, lagi bunting aja 7 bulan, ya, menuju ke bulan, masya Allah. Nah, itu semua adalah tadbir minallah subhanahu wa ta'ala. Kita nggak ada ikut campur di situ, nggak ada ikut campur kita di situ. Baru setelah kita dilahirkan dalam keadaan lemah, proses kita berubah menjadi punya kekuatan fisik, Allah ganti redaksinya. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian setelah itu, setelah dalam keadaan lemah, Allah ciptakan manusia menjadi memiliki kekuatan. Nah, untuk kuat tersebut baru ada proses andil kita di situ. Iya enggak? Dengan kita dikasih ASI oleh ibu kita, gede dikit ditambahin susu formula, sufor, ya kan? Cuman tetap ASI lebih baik. Apalagi kalau ibunya juga makan makanan yang halal, dan ibu makan makanan yang halal kalau suaminya nyari rizkinya yang halal, itu sangat berpengaruh, sangat berpengaruh. Jangan kita kira makanan itu nggak berpengaruh. Dalam hadis orang sampai belepotan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya nggak diijabah lantaran apa? Wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa masyrabuhu haram, minumannya haram. Wa mat'amuhu haram, makanannya haram. Haram apanya? Haram cara dapatnya ataupun haram zatnya. Nggak bisa cuman halal zatnya doang, cara dapatnya juga kudu halal. Karena kalau cuman halal zatnya doang, cara dapatnya kagak halal diperbolehkan, itu mentar ente masuk ke Indomaret, makan, ada apa? Ini anak punya sari roti, dari mana ini? Boleh nyolong, boleh dimakan, boleh, itu ada stempel MUI halal. Ya, tetap nggak boleh, itu halal menunjukkan halal zatnya, ya. Cara ngambilnya juga harus dengan cara yang halal. Nah, ini baru mulai berkembang fisik kita, ya. Dikasih apa tadi? Susu formula, ya. Kalau kebanyakan susu formula, susu ASI-nya kurang, mentak anak kalau dipanggil kayak sapi, mo begitu nyautnya. Kebanyakan makan minum susu sapi. Allah udah ciptakan yang bagus-bagus, udah kerjain aja, ya. Itu mah cuma nutrisi tambahan. Udah gedean dikit, akhirnya kita bisa apa? Mulain dah tuh, bisa dakom, bisa berangkang, berdiri dikit-dikit, jalan. Itu kan nutrisi yang kita dapatkan di dalam tubuh kita karena ada andil kita di situ. Beda dengan tadi sewaktu kita masih ada di dalam rahim ibu kita, ya. Udah gedean dikit, udah bisa makan makanan yang pendukung ASI. Nah, makan bubur sun, kemudian makan nasi tim dan lain-lain. Udah gede dikit, makin kuat fisik kita, makin kuat badan kita, makin kuat postur tubuh kita, karena nutrisi yang kita makan juga makin berbeda. Apalagi kalau udah semakin besar kan udah ada pelatihan untuk otot juga, ada pelatihan untuk tulang kita juga. Akhirnya makin kuatlah tubuh kita, ya. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, ya. Setelah kita lemah kita kuat. Masya Allah. Coba kalau udah gede kayak begini kan nutrisinya pasti udah lebih tambah, ya enggak? Yang mau lebih berisi badannya, minum elemen, fitness, ya enggak, ngangkat barbel, olahraga. Setelah itu tapi semuanya kayak bagaimana? Sehebat kita, sekuat kita, biarpun ketika kita masih muda kita perhatikan bentuk fisik kita perhatikan kekuatan tubuh kita, tetap takdir Allah nggak bisa dilanggar. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala nggak akan pernah ada satupun manusia yang mampu untuk merobek takdir tersebut. Meskipun kita punya semangat yang tinggi. Kata Sayyidina Ibnu Athaillah apa? Al-himmatul aliyah la takhruqu aswarul aqdar. Semangat yang tinggi kayak apapun, rencana yang matang sehebat apapun, nggak akan pernah mampu merobek dinding-dinding takdir. Ya, ditulis buat status, ya. Akhirnya apa ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Wa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Atlet nih, fisiknya diperhatikan, ya kan, nutrisinya dijaga. Beda sama tim hadroh, ya enggak? Nasi kotak juga jadi.
Ya, beda sama anak majelis ya. Mau apa aja yang ada kita gares terus kalau kata orang Betawi mah. Yang penting halal itu yang berkah ya enggak? Itu yang berkah. Tapi kalau orang-orang yang memperhatikan fisiknya, memperhatikan dietnya, kan enggak sembarangan makan. Ya enggak? Kolesterolnya dijaga, kagak makan minyak jelantah. Ya kan? Ya pugu minyak jelantah ente makan kurang kerjaan aman. Ya. Kayak enggak ada makanan yang lain ya. Diperhatikan dah. Segitu mereka memperhatikan pola makannya, segitu mereka memperhatikan bentuk tubuhnya, segitu mereka memperhatikan dan menjaga kondisi fisiknya, tetap kalau Allah Subhanahu wa taala sudah bilang, "Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah." Nggak akan bisa ada yang nolak. Tetap kalau udah masaknya bakal jadi manusia veteran. Ya, bakal jadi manusia yang kembali lemah, wasyaibah, tua. Coba antum lihat pegulat-pegulat, petinju-petinju, tukang silat, tukang pukul yang lagi mereka muda, badannya keker, sterek. Kalau udah tua, apalagi kalau udah kena asam urat, apalagi kalau udah kena stroke, udah susah. Mau apa? Itu yang Allah Subhanahu wa taala katakan ya, yang Allah Subhanahu wa taala informasikan kepada kita. Tetap kalau sudah tua, sehebat apapun, sebanyak apapun duit kita keluarin untuk perawatan tubuh kita, nggak akan bisa dibohongin. Keriput aja, ya nggak. Ente mau ke Korea, apa operasi anti aging juga, kalau udah tua mah tetap aja kendor. Mau diapain? Allah yang sudah bilang, tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Udah nggak bisa dihindari itu. Makanya di akhir ayat ini Allah tutup dengan apa? Yakhluqu ma yasha. Allah ciptakan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah. Terserah Allah mau menciptakan apa, menciptakan bagaimana. Baru ditutup ayatnya dengan wahwal alimul qadir. Allah adalah zat yang maha tahu, Allah adalah zat yang maha kuasa. Semaju apapun dunia kedokteran, sehebat apapun daya pikir manusia, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan bahwa mereka harus lemah. Nah, ini makna yang pertama. Ketika makna atau apa namanya, jika kita mengikuti pendapat yang mengatakan tsumma radadnahu asfala safilin, artinya adalah kemudian kami jadikan manusia itu kembali menjadi lemah fisiknya. Oke. Tapi pendapat ini nanti agak sedikit muncul pertanyaan jika kita kaitkan dengan ayat yang selanjutnya. Apa ayat yang selanjutnya? Illal ladzina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, mereka mendapati pahala yang abadi. Pertanyaannya, loh, berarti kalau yang beriman di sini kan ada pengecualian, ya kan? Berarti kalau yang beriman dan beramal soleh nggak bakal dijadiin tua dong oleh Allah, nggak bakal dijadiin lemah dong oleh Allah. Kalau ngikutin pendapat yang pertama, karena kan berarti seakan-akan redaksi ayatnya begini: sungguh aku telah ciptakan manusia dalam bentuk fisik yang indah, yang terbaik, yang sempurna. Kemudian kami jadikan mereka kembali menjadi lemah, menjadi tua, menjadi jelek. Kecuali orang-orang yang beriman. Oh, yang beriman tetap ganteng dong. Ya enggak? Jangan-jangan ini dalil status anak muda Jumatan biar ganteng. Makanya ini yang disebut dalam Al-Qur'an atau dalam bahasa Arab istithna munqati', ya. Pengecualiannya putus, dan itu diatur dalam tata bahasa Arab. Itulah kenapa Sayyidi Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi beliau mentarjih pendapat yang kedua. Apa pendapat yang kedua? Sungguh manusia telah aku ciptakan dalam kondisi ruh dan akal yang terbaik, yang terindah. Kemudian kami dustakan, kami hancurkan mereka, atau kami tempatkan mereka di tempat yang paling buruk berupa siksa di dalam neraka, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kenapa tafsir ini muncul? Ya, lantaran gini, kita manusia ini bisa jadi makhluk yang lebih keren dari malaikat,
bisa juga menjadi makhluk yang lebih bejat hatta dari iblis. Makhluk yang bahkan mengalahkan Sayyidina Jibril alaihi salam. Rasuluna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam kisah Isra Mi'raj, malaikat Jibril mentok udah. Nabi masih naik lagi. Diajak sama malaikat Jibril, "Hei malaikat Jibril, ayo kita naik ke atas, ikut temenin aneh." Apa kata malaikat Jibril? "Lah tarakt. Kalau saya naik lagi ke atas, apa namanya komponen yang ada pada diri saya yang Allah ciptakan nggak mampu, nggak bisa saya naik ke atas." Padahal malaikat Jibril diciptakan dari cahaya malaikat. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke makom, ke tempat yang lebih tinggi dari malaikat Jibril, sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengan apa? Dengan ruh sekaligus jasadnya, termasuk sendal-sendalnya. Itulah kenapa ada peci trompah ala ra'si hadal kaun na'lu Muhammadin. Ya, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Di atas seluruh alam semesta ini, telapak kakinya Nabi sampai trompah-trompahnya, sampai sendal-sendalnya udah nyampe ke atas. Ya, ini yang membedakan Rasulullah dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa di bumi di Wadil Muqaddas disuruh lepas sendalnya sama Allah, ya kan? Ikhla na'laika innaka bil wadil muqaddasi tua. Hei, hormat dong Musa, ini Wadil Muqaddas, lepas sendal, batas suci. Waduh, Wadil Muqaddas ada marbot nih. Ada batas sucinya, jangan sembarangan. Nah iya, karena kita pakai sendal itu bahkan hatta ditarim, kalau di kita sopan itu nih, lewat ada orang kumpul, ya kan, apa kriteria kita lewat dianggap sopan? Kalau kita rada nunduk dikit, ya kan, Cang Haji misin pang lewat. Oh iya tong, masya Allah ajir bener, anak majelis ya, iya. Udah punya calon bini belum? Ya kesono. Nah, udah itu apa namanya tanda kalau kita itu dianggap sopan. Tapi kalau diterim, kita jalan tanpa nunduk pun gak jadi masalah. Yang penting jangan sekali-kali kalau di depan perkumpulan orang kita jalan kaki pakai sendal. Diangkat sendal tuh, tenteng dikempit, baru itu dianggap sopan. Nah tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sendal-sendalnya naik Sidratil Muntaha, sampai ke tempat yang mana tidak ada satupun makhluk yang sanggup nyampe ke sana kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu alal habib. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi. Taib, lebih mulia dari malaikat. Tapi ada manusia kal an'am balhum adol, seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Apa komponen tersebut yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di dalam diri manusia? Ada komponen ruh, ada komponen nafsu, ada komponen akal. Yang sebetulnya kalau semuanya dimanage, semuanya diatur sesuai dengan petunjuk nabawi, akan menghantarkan kita menjadi manusia yang lebih afdol dari para awamul malaikah, umumnya malaikat. Tapi permasalahannya adalah ketika kita membiarkan diri kita terjerembab ke dalam jurang kemaksiatan atau terjerembab ke dalam jurang kekufuran. Nah, oleh karena itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hei manusia," seakan-akan Allah bilang begini ke kita, "Benar kamu itu saya ciptakan dan saya berikan komponen-komponen yang menjadikan kamu lebih mulia daripada makhluk yang lain. Tapi ingat, komponen itu ada pada semua orang, ya. Akal ada pada semua orang, ya. Kemudian ruh ada pada semua orang yang hidup. Jiwa, hawa nafsu ada pada semua orang yang hidup. Itu komponen dimiliki oleh siapa saja. Yang kafir punya, yang mukmin juga punya, yang Arabi punya, yang Ajami juga punya, orang Indonesia, orang manapun, selama yutlaq alaihi ismul insan, selagi dia dinamakan manusia, maka dia punya komponen tersebut. Tapi ingat kata Allah, bukan komponen tersebut yang akan menjadi penilaian utama sehebat apa kalian di hadapan Allah, semulia apa kalian di hadapan Allah.
Tapi bagaimana cara kalian menggunakan komponen tersebutlah yang akan menjadikan penilaian bagi diri kalian, apakah kalian ini mulia atau kalian ini hina. Makanya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih manual booknya, dikasih kita cara gunanya, dikasih kita cara pakainya. Apa kata Allah? Illalladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Artinya apa? Mafhum mukhalafahnya kufur dan juga amal sayyi'ah atau amal sayyi'ah lah yang dapat menjadikan kita manusia terperosok ke dalam jurang kehinaan. Sedangkan iman dan amal soleh harus digabung tuh. Iman doang nggak ada amal soleh, mau punya tabungan apa? Amal soleh doang nggak ada iman juga nggak bisa. Dan ini penting juga nanti kita bahas di akhir majelis. Makanya kata Allah, innalladzina yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna nabiyyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas fabasyirhum bi'adzabin alim ulaika alladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Di sini dalam surah Ali Imran ada 3 perbuatan yang sebetulnya ini cuman contoh doang. Ya, cuman contoh doang. Innalladzina kafaru, innalladzina yakfuruna bi ayatillah. Sesungguhnya orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah. Ini contoh dari adamul iman atau lawan dari iman, yaitu kufur. Wa yaqtuluna nabiyyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qist, dan orang-orang yang membunuh para nabi tanpa alasan yang dibenarkan, dan gak ada alasan yang dibenarkan. Wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas, dan orang-orang yang membunuh orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Fabasyirhum bi'adzabin alim, kasih tahu mereka bahwa mereka nanti akan mendapatkan siksa yang pedih. Nah, ini 2 perbuatan ini, membunuh para nabi dan membunuh orang-orang yang mengajak kebaikan, ini adalah satu dari sekian banyak amal buruk. Apa natijahnya? Apa hasilnya? Fabasyirhum bi'adzabin alim, kasih tahu mereka bahwa mereka akan disiksa dengan siksaan yang pedih. Artinya jelas ya, bahwa ketika kita beriman, naik derajat kita di sisi Allah. Ketika kita beramal soleh, naik di kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita kufur dan ketika kita berbuat toleh, berbuat hal yang buruk, maka sesungguhnya hal-hal tersebut dapat menjadikan kita atau dapat mewujudkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam diri manusia yang Allah maksudkan, tsumma radadnahu asfala safilin. Nah, yang terakhir yang perlu kita sampaikan juga adalah bahwa iman dan amal soleh ini harus berjalan secara beriringan. Karena Allah bilang dalam beberapa ayatnya, diantaranya yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa may ya'mal minas solihat min dzakarin au untha, orang-orang yang beramal soleh baik dia laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, dalam keadaan dia beriman, faulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna naqira, mereka akan masuk ke dalam surga dan tidak akan dizalimi. Terus ada lagi ayat Allah Subhanahu wa taala, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Orang yang beramal soleh baik laki-laki ataupun perempuan dalam keadaan iman, maka akan kami hidupkan dia dengan kehidupan yang tenang, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang indah, kehidupan yang bahagia. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan pasti akan kami berikan mereka jaza, ya, ganjaran, dengan sebaik-baiknya ganjaran dari apa yang telah mereka lakukan. Asyahid di sini adalah yang ingin kita sampaikan di penghujung majelis ini,
kita nggak bisa berpendapat ala itu cukup kita beramal soleh kemudian nggak usah beriman. Karena ada orang yang bilang begitu, ada orang bilang begini ya, pemahaman-pemahaman yang rada konslet dikit otaknya bilang begini, Allah nggak adil itu berarti kalau ada orang kafir kemudian dia beramal baik kok dimasukin ke neraka, sedangkan dia kan udah beramal baik. Sedangkan orang yang man amila mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Itu kan dalam tafsirnya orang yang akan beramal soleh meskipun sebiji dzarrah akan ada ganjarannya. Masa udah beramal soleh dimasukin ke neraka? Atau orang yang mengatakan udahlah saya cukup saya beriman nggak mau beramal soleh. Nah ini dua-duanya dibantahkan oleh ayat ini ya. Jadi nggak bisa kita mengatakan kemudian orang-orang yang non Islam ya dalam akidah kita nggak membenarkan ketika mereka kemudian beramal baik kemudian kita vonis mereka sebagai ahli surga. Nggak bisa. Karena syarat untuk masuk surga beramal baiknya harus dalam keadaan iman. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap keadilannya, kasih sayangnya meliputi semuanya. Itulah dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan bahwa siapapun orang kafir yang beramal baik maka mereka akan mendapatkan hasilnya di dunia. Itulah kalau kita lihat orang-orang kafir yang misalkan mereka baik-baik perbuatannya, artinya punya sisi humanisme yang tinggi, punya jiwa sosial yang tinggi, itu biasanya ya kehidupannya penuh dengan harta ya, glamor, usahanya sukses, Allah ganti di situ. Tapi kalau untuk masuk ke dalam surganya Allah ya raiso, nggak bisa. Kenapa? Karena syaratnya harus beriman ya, beriman doang nggak beramal soleh khawatir masuk ke surga. Kalau dia imannya benar-benar di dalam hati, dia ikrarkan dengan lisan, cuman nggak pernah sholat, sekalinya sholat langsung 2 in 1, 2 rakaat dalam satu waktu Idul Fitri, dianggap udah kodok semuanya tuh ya kan banyak masyarakat awam kita yang menganggap Idul Fitri ini adalah sholat wajib tahunan ya enggak, kalau itu udah dikerjain udah yang lain semuanya gugur ya. Kalau dia benar-benar ada di dalam hatinya iman, karena kata Rasulullah SAW orang yang di dalam hatinya beriman walau mithqal dzarrah pasti masuk ke dalam surga. Cuman kan yang kita khawatirkan karena enggak mau beramal soleh lantaran durhaka kepada Allah maka bakal masuk neraka terlebih dahulu, dikucak dulu ya enggak, dibersihin dulu, dibilas dulu, diperes dulu, dijembreng dulu, dijemur dulu, baru disetrika dulu, dilepit dulu, udah puas baru masuk ke dalam surga. Cuman kan kita nggak taunya kenapa? Khawatirnya kalau kita terus-terusan dalam kemaksiatan matinya dalam keadaan maksiat. Wa'iyadzubillah bisa jadi mati dalam keadaan kufur. Na'udzubillah. Karena ada hadis Rasulullah SAW bilang ya, yamutul mar'u ala ma asya alaih wa yuhsyaru ala ma mata alaih. Orang mati itu biasanya dalam keadaan dimana dia biasa hidupnya dia kayak apa ya. Mudah-mudahan kita jadi ahli ibadah sehingga kita wafat juga dalam keadaan husnul khotimah. Kan seneng wafat di dalam masjid, lagi sujud, lagi munajat kepada Allah, wafat lagi sholat duha, wafat habis tahiyat, wafat lagi baca Al-Quran ya, wafat ketika ada di majelis talim, ada di majelis ilmu ya. Tapi ada yang bilang juga katanya belum tentu wafat di majelis ilmu, di majelis taklim, apa di masjid husnul khotimah. Lemang apa? Iya kalau dia wafatnya lagi nyolong kotak amal ketahuan digebugin mati suul khotimah juga, malah double dosanya kurang kerjaan banget sampai di majelis taklim nyolong juga ya. Ala kulli hal yang kita inginkan adalah kita bertemu Allah dalam keadaan yang baik. Kalau kita sering baca Quran, kita sering
ngaji, yaitu kan potensi untuk malaikat Israel datang di saat kita lagi dalam keadaan cakep, potensinya lebih besar ya. Tapi kalau kita selalu dalam keadaan maksiat ya, maka potensi malaikat Israel datang kepada kita dalam keadaan kita lagi jelek juga besar. Dan kan nggak bisa tawar menawar sama malaikat Israel mah ya enggak. Kalau Israel udah datang, bentar 5 menit lagi sholat dulu, nggak bisa. Makanya kan di dalam Al-Quran Allah bilang apa? Lain akhartani ila ajalin qarib, ntar dulu ya Allah, tunda sebentar ya, nggak bisa. Mau ngapain ditunda? Asadaqo aku minas solihin, saya mau bersedekah, semuanya saya sedekahin, saya pengen jadi orang soleh. Kemarin kemana aja brother? Kemarin dikasih waktu ngapain aja, sekarang kok minta mundur? Udah, ajal mah nggak bisa dinego. Kalau kita kuliah minta nego skripsi biar ditunda masih bisa, tapi kalau ajal nggak bisa. Makanya itu kan di dalam riwayat ya kan, dalam Daqaiqul Akhbar, masalah dalam kitab Daqaiqul Akhbar, orang datang ke Nabi Sulaiman, nyampe di rumah Nabi Sulaiman alaihissalam, di istana Nabi Sulaiman, ngelihat siapa? Ngelihat satu sosok yang menyeramkan. Waduh, siapa ini Nabi Sulaiman ada di samping kamu? Kok sosoknya beda sama tampilan kita? Menegangkan sekali nih kalau dilihat. Kata Nabi Sulaiman, oh, ini Israel. Wa ya salam. Ngapain Israel di sini? Israel nyaut dengan enaknya, ane mau nyabut nyawa ente. Waduh, belum tanda tangan materai buat warisan anak bini ini. Kata Israel, enggak, waktunya meninggal ente sekarang. Akhirnya itu orang ngerengek kepada Nabi Sulaiman. Woi Nabi Sulaiman, pindahin saya belum siap mati sekarang ya. Tunda matinya saya. Akhirnya hikmah Nabi Sulaiman, kan katanya kamu punya mukjizat, bisa menggerakkan angin, bisa nyuruh jin dan lain-lain, tolong pindahin saya kagak mau mati sekarang, saya galau nih ketemu orang ini nih, ketemu makhluk ini nih. Akhirnya Nabi Sulaiman udah ngilang, nongol di mana? Kalau dalam riwayat si Fisin di Cina, cuman nggak tahu di Wuhan apa di Guangzhou, nggak tahu. Nggak disebutin detailnya di mana. Nyampe di Cina, dok, alhamdulillah kagak jadi mati, nggak jadi mati. Pas nengok ke belakang, wah salam, ketemu lagi. Ngintilin aja ente katanya. Ngapain ente ngikut ke sini? Apa kata malaikat Israel? Karena justru di dalam suratan takdir tertulis kamu mati di Cina. Sehingga permintaan kamu kepada Nabi Sulaiman bukan untuk menghindarkan kamu dari jeratan takdir, tapi justru nganterin kamu ke dalam goresan takdir. Pasrah, dah cabut dah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi, nah orang-orang terakhir, mereka yang alladzina amanu wa amilus sholihat, inilah orang-orang yang akan mendapatkan pahala yang ghairu mamnun, ay layan koti, pahala yang terus menerus akan mengalir, dan mereka akan mendapatkan kenikmatan yang abadi di alam akhirat. Dan ditutup firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tin, fama yukadzibuka ba'du biddin. Apa yang membuat kalian selama ini masih mendustakan ya? Masih yang membuat kamu masih mendustakan kebenaran dalam agama ini? Apa yang masih membuat kamu mendustakan Nabi Muhammad setelah hakikat-hakikat yang telah kami tunjukkan kepada kalian? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha adil, amat sangat bijaksana, amat sangat keadilannya itu tidak bisa diragukan lagi, keadilannya tidak timpang kepada siapapun. Dan dalam beberapa riwayat disebutkan, jika kita membaca surah At-Tin di akhir alaihissallahu bi ahkamil hakimin, kita disunahkan menjawab apa? Bala wa ana ala dzalika minasy syahidin. Bala ya Rabb wa ana ala dzalika minasy syahidin. Fatsabbit fi qalbi kulli wahidin minna haqiqata hadhihi syahadah wa haqiqata hadzal iman wa haqiqata hadzat tauhid wahsyurna jami'an fi zumrati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa fi zumrati masyayikhina wa hamili liwa'il irthil Muhammadi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.